Shalom, selamat sore dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa TVRI Kaltara yang terkasih dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Firsta Susan Ferdiani dalam program Cinta Kasih. Dan terpujilah nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahnya kita dapat bertemu kembali, dan kali ini saya sedang berada di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Jelarai Selor, dan tentu saja sudah bersama saya hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu Bapak Pendeta Darwin Usat STH. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih karena hari ini sudah dapat bergabung bersama kita di sini. Dan silakan menyapa pemirsa kita Pak. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa TVRI Kaltara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Shalom, selamat berjumpa, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih. Apa yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan hari ini, Pak? Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam kesempatan ini adalah keistimewaan orang Kristen. Keistimewaan orang Kristen. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama. Silahkan Pak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Karena itu ya Tuhan, mari Tuhan menolong kami, bawa hati pikiran kami semua kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Menarik tema hari ini tentang keistimewaan orang Kristen. Berarti kita ada istimewanya nih Pak ya? Iya. Ya. Ada berapa poin yang akan disampaikan nanti Pak? Ya, dalam pembahasan firman Tuhan ini ada sekitar 4 poin. Baik. Yang mungkin akan kita bahas bersama. Baik, silakan Pak Pendeta untuk menyampaikan apa maksud kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama dalam kesempatan ini, keistimewaan orang Kristen. Di dalam sebuah keluarga, seorang anak haruslah mengerti atau mengetahui hak-haknya di dalam hubungan dengan orang tuanya. Mengapa saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan? Agar ia tahu apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Demikian pula halnya dengan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ia harus tahu akan kewajiban, tanggung jawab, dan hak-haknya di dalam keluarga Allah. Oleh karenanya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini, kita akan melihat jenis-jenis hak istimewa yang dimiliki oleh orang Kristen atau oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yang mohon Saudara Susan untuk membacakan ayat ini untuk kita. Baik, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu pemirsa yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan ayat kebenaran firman Tuhan itu, bahwa hak istimewa yang dimiliki oleh orang Kristen
atau oleh orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contoh, seseorang berkata kepada seorang anak muda, kalau engkau mau menerima tongkat ini, engkau akan menjadi anak raja dan menjadi pewaris kerajaan. Orang muda itu, anak muda itu, dia percaya kepada perkataan si orang tua dan menerima tongkat itu. Dan akhirnya, saudara-saudara, ia menjadi anak angkat raja. Mengapa? Sebab orang tua yang berbicara kepada dia itu adalah seorang raja yang sedang menyamar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ketika itu, pada saat itu, kita sudah menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan kita. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita diberi kuasa, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama yang kita lihat dalam kesempatan ini. Kemudian hak istimewa yang kedua yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat itu di dalam kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang keenam. Dan mohon kesediaan Saudari Susan untuk membacakan ayat itu untuk kita. Ya, silakan. Baik, firman Tuhan dari Galatia pasal yang keempat ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, puji Tuhan. Hak istimewa yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan itu. Kita diberi hak untuk berkomunikasi, untuk berhubungan secara langsung ataupun secara bebas dengan Allah di dalam kehidupan kita. Apa dasarnya? Sehingga kita bisa berkomunikasi, sehingga kita bisa langsung secara bebas berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dasarnya adalah darah Yesus yang memberikan keberanian kepada kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19, di sana firman Tuhan berkata kepada kita, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi dasar sehingga kita bisa berkomunikasi, berhubungan secara langsung dengan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, yaitu darah Yesus. Darah Yesus itu yang memberikan keberanian kepada kita. Kemudian dasar yang kedua, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung di dalam kehidupan kita. Yesus telah membuka jalan baru kepada Allah di dalam kehidupan kita.
Kalau kita membaca di ayat yang ke-20 di dalam Ibrani pasal 10 itu, di sana dikatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi dasar sehingga kita bisa berkomunikasi secara bebas, secara langsung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus, Dia telah membuka jalan yang baru kepada Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, sebelum Dia menghembuskan napasnya yang terakhir, firman Tuhan mencatat, langit menjadi gelap gulita. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ada tirai pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus yang ada di dalam bait suci. Tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Apa artinya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan? Artinya bahwa Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pemirsa TVRI yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak ada seorang ayah pun yang tidak senang, yang tidak bahagia bergaul ataupun berkomunikasi dengan anak-anaknya. Tentu sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, pasti kita senang, pasti kita berbahagia kalau kita bisa berkomunikasi, kalau kita bisa bergaul karib dengan anak-anak kita. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang ayah saja senang, bahagia, dan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk datang dan berkomunikasi dengan dia atau dengan dirinya, tentunya Allah kita, Allah yang Maha Kasih, yang sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita, pasti Dia senang dan memberikan kebebasan untuk kita juga untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, kapanpun, dimanapun kita sedang berada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini hak istimewa yang dimiliki oleh orang Kristen, bahwa kita diberi hak untuk berhubungan secara langsung, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini. Baik Pak Pendeta, tadi sudah disampaikan 2 poin mengenai keistimewaan orang Kristen. Poin yang pertama adalah hak menjadi anak-anak Allah, gitu Pak ya. Kemudian kita mempunyai kuasa, dikatakan begitu tadi. Ini menarik Pak Pendeta, dalam hal apa kuasa yang dimaksud ini Pak? Dan seperti apa sih bentuk kuasanya begitu? Karena mungkin ada banyak dari kita yang belum terlalu paham tentang kuasa yang dimaksud. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya dikatakan oleh firman Tuhan, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka status kita itu berubah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa. Kuasa dalam arti kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan kita. Ya Pak Pendeta, sebelum kita melanjutkan, menarik mengenai kuasa, tapi kita akan jeda sesaat. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan jeda sesaat. Tetap bersama kami dalam program Cinta Kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama kami di program Cinta Kasih. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita hari ini berbicara mengenai keistimewaan orang Kristen yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Darwin Ustadz STH. Kita sedang berada di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Jelarai Selor. Yeah. Tadi kita membahas mengenai poin yang pertama dan kedua ya Pak. Yeah. Keistimewaan orang Kristen, dan pertanyaan tadi, kuasa seperti apa dan bentuk kuasa yang bagaimana yang kita miliki itu tadi Pak? Ya, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Jadi tidak semua orang diberikan kuasa itu oleh Tuhan. Jadi hanya orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus di dalam kehidupan mereka, mereka itu yang diberi kuasa, atau dengan kata lain juga diberi hak oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan mereka. Contoh realnya, kita juga bisa berdoa menyembuhkan gitu Pak ya. Kita diberi kuasa untuk mendoakan orang yang sakit, diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, setan di dalam kehidupan kita. Jadi kuasa Allah itu sudah ada di dalam hati kita. Jadi kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Artinya bentuk kuasanya itu sebenarnya bukan yang dapat dilihat secara langsung Pak ya. Ini kasat mata begitu Pak ya? Iya. Oke, baik, puji Tuhan. Demikian yang dimaksud dengan kuasa yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Dan Bapak akan menyampaikan kembali, melanjutkan kembali firman Tuhan di poin yang ketiga dan keempat. Silakan Pak. Ya, poin yang ketiga yaitu mengenai hak istimewa yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. Baik, saya akan kembali membacakan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, puji Tuhan. Ya, berdasarkan ayat firman Tuhan itu bahwa hak istimewa yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberi hak untuk meminta kepada Allah. Kita diberi hak untuk meminta atau memohon kepada Allah melalui doa kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang lain, dasar untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11, itu adalah perintah Yesus sendiri. Di sana dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi dasar untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan, itu adalah perintah Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 ini adalah janji Allah. Jadi apa saja yang kita minta kepada Allah, firman Tuhan katakan, kita akan memperolehnya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya, kita sudah diberi hak untuk menerima apa saja yang berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian hak yang berikut, hak istimewa yang berikut yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Ya, coba silakan lagi. Saudari Sucan membaca. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Berdasarkan ayat firman Tuhan itu bahwa hak istimewa yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini adalah hak untuk menerima warisan. Ya, hak untuk menerima warisan. Sebagaimana seorang anak yang mempunyai hak untuk menerima warisan harta dan kekayaan orang tuanya. Demikian juga kita, anak-anak Allah. Kita mempunyai hak untuk menerima warisan yang telah dijanjikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, pemirsa yang saya kasih di dalam Tuhan, karena kita semua adalah anak-anak Allah, maka kita mempunyai warisan, yaitu sorga yang mulia, tempat yang kekal, yang Tuhan telah sediakan bagi kita di dalam kerajaan sorga. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sana Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, hak istimewa yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki hak untuk menerima warisan yang kekal yang Allah telah sediakan bagi kita, yaitu sorga yang mulia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Begitu indah karena ternyata ada begitu banyak keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan ya Pak. Ya. Tuhan sudah menyatakan dirinya. Ternyata apa yang kita takutkan sebenarnya tidak perlu kita takutkan sebagai seorang manusia biasa. Karena ternyata Tuhan sudah menyediakan banyak hal baik, banyak hal indah untuk kita yang menerima Dia sebagai juru selamatnya. Ada 4 tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama hak sebagai anak-anak Allah ya Pak. Kemudian yang kedua hak berkomunikasi dengan Allah. Yang ketiga hak untuk meminta kepada Allah. Dan yang keempat warisan kekal. Menerima warisan kekal. Puji Tuhan. Pak, ini poin yang ketiga dan keempat akan sedikit kita bahas. Meminta kepada Allah. Artinya kita punya kesempatan, kita diperbolehkan untuk secara bebas begitu Pak ya, menyampaikan, mengutarakan pendapat kita, isi hati kita, keinginan kita begitu Pak ya kepada Tuhan ya. Itu seperti apa Pak? Kalau kita melihat dalam bagian ini, ya kita diberi hak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita, apapun yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, ya kita bisa sampaikan itu melalui doa kita kepada Tuhan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu merasa... Ya, tidak perlu kita takut. Tadi dikatakan seperti seorang anak. Analogi ayah dan analogi anak seorang ayah dengan seorang anak. Jadi kita tidak perlu takut apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang berkenan kepada Allah, ya tentu hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Jadi itu kita tidak perlu takut untuk meminta itu kepada Tuhan. Artinya ketika kita khawatir, ketika kita punya banyak masalah, ya sampaikan saja apa adanya begitu pada Tuhan dan meminta. Baik, silakan Pak untuk menyampaikan kemudian apa yang menjadi kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, saudara-saudara pemirsa TVRI yang sama dikasih oleh Tuhan, ya kita bersyukur karena kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi kita telah melihat keistimewaan dari orang Kristen itu. Tadi kita sudah melihat ada 4 hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, kita diberi hak untuk berkomunikasi, berhubungan secara langsung, secara bebas
dengan Tuhan kapanpun, dimanapun di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, kita diberi hak untuk meminta, bermohon kepada Allah di dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi keinginan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, tetapi mari kita datang kepada Tuhan, memintanya di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kita diberi hak untuk menerima warisan yang kekal, yaitu menerima hidup yang kekal, sorga yang mulia di akhir kehidupan kita. Inilah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, dan kita akan menutup kebersamaan kita sore ini dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh beri kepada kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini. Kami bersyukur sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, bahwa kami diberikan keistimewaan, kami diberikan hak oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Kami diberi hak oleh Allah untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga diberi hak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doa kami. Dan kami diberi hak untuk menerima janji-janji Allah yang kekal itu, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan dengan demikian berakhirlah program Cinta Kasih dalam kesempatan ini. Kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini akan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kita yang mendengarkannya. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Darwin untuk pelayanannya. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Firsta Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.